vaksin ini untuk kekebalan tubuh kita dan menjaga tubuh kita lebih sehat lagi. Bekasi Utara ini setiap hari sampah liar ini ya lumayan banyak kalau kalau dihitung vaksin dan pembuangan sampah yang ada di Bekasi Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rujuk Podcast dan masih bersama gue Muhammad Ukman. Kali ini Rujuk Podcast akan membahas terkait kewilayahan dan hari ini sudah kehadiran Camat Bekasi Utara yaitu Bang Jalaluddin. Assalamualaikum Bang Jalal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang ya? Bang sehat alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat. Siap. Sibuk terus nih. Ya, seperti itulah. Bang, tapi izin Bang, ini kan biar nggak ngap juga nih. Siap. Alhamdulillah kita juga udah vaksin. Ya. Kalau sehat udah. juga, Siap. di tes antigen juga negatif ya insyaallah ya. Ya. Kita buka masker. Oke. Siap. Siap. Oke, nah, kalau kayak gini kelihatan ganteng ya. Nih, Lebih nyaman. Siap. Jadi Camat udah berapa lama nih? Hampir 1,5 tahun lah. Kurang 1,5 lebih tahun ya. setengah ya. 1,5 tahun. Jadi sebelum COVID datang udah ini. Jadi camat pas COVID. Pas COVID. Sudah COVID. Jadi penanganan di wilayah benar-benar wah langsung ekstra ya, extraordinary juga tuh ya, begitu COVID. Karena awal-awal sekali di tanggal 7 April. 7 April ya, karena Ya. waktu itu pengumuman Maret kalau nggak salah. Maret. April itu lagi tinggi-tingginya Pas gitu. di waktu COVID Awal-awal lagi datang bagus. ya di itu, Kota Bekasi. ya. Betul. Oke, nah bagaimana Bang? Kan sekarang udah setahun lebih nih Iya. COVID di Kota Bekasi dan Indonesia gitu. Ada perubahan nggak sih kalau di wilayah nih Bang? Ya, alhamdulillah kalau perubahan kita lihat berdasarkan data, ya alhamdulillah sekarang sudah jauh berkurang. Jauh berkurang? Jauh sebenarnya. Oke. Nah, sekarang kita di Bekasi Utara tinggal 1 kasus COVID lagi. Tinggal satu. Tinggal Dari 1. segitu luasnya kecamatan? Dari 6 kelurahan. 6 kelurahan, tinggal Nah, satu hanya kasus ya? satu kasus hari ini di Kelurahan Harapan Jaya. Oke. Ada di RW 24. Iya, artinya kan kalau dulu apalagi kemarin ya, bulan Juni itu sempat tinggi juga tuh Bang ya. Bulan Juni itu habis Di Juli lumayan, kita hampir 100-an lebih. 100-an kasus lebih Kasus tuh ya? lebih. Oke. Lebih dari 150 lah kurang lebih. Sempat ini juga kelabakan juga tempat Ya. apa buat perawatan rumah sakit atau isoman gitu. Kita ya sosialisasi masyarakat juga sudah. Tapi ya memang kasus ini Lagi tinggi ya? lagi Merata saya tinggi-tingginya. ngeliat itu kan. Hampir rata-rata tiap di Kota Bekasi ya. Iya. Hampir rata-rata tinggi. Tinggi ya. Betul. Nah, sekarang lagi disibukkan dengan agenda vaksin. Nah, Tiap hari vaksin terus romanya nih. tiap hari kita ya sekarang mulai door to door keliling vaksin ke masing-masing RT dan RW. Iya. Alhamdulillah walaupun tinggal sedikit ya, ya kita coba. Nah, dari 6 kelurahan yang ada di Bekasi Utara, Bang, sudah berapa persen Bang, untuk yang sudah divaksin ini? Terakhir di tanggal 27 kemarin kita sudah 69,4%. 70% lah ya. Hampir 70%. Dari total berapa penduduk yang wajib Penduduk vaksin gitu? Wajib vaksin kita di 158.000. 158.000. Betul. Jadi 70% Mohon maaf, dari 332.000 kita 258 yang wajib vaksin tuh ya? Wajib vaksin. 258. Ya. Artinya udah hampir 200.000 lah ya, udah hampir divaksin tuh ya. Terus 80 ribuan 180.000 ya. ya yang sudah. Oke, ini digenjot lagi tapi masih. Kita yakan untuk masyarakat Kota Bekasi untuk divaksin. Karena benar-benar ada manfaatnya ya Bang kalau vaksin ini. Kita mencoba untuk menjaga imun tubuh ya. Betul. Imun tubuh jangan sampai yang tidak divaksin kena COVID gitu ya. Artinya untuk kekebalan herd immunity, kekebalan Betul. kelompok itu bukan ibarat 1-2 orang aja, tapi satu kelompok juga harus Satu kelompok, divaksin, begitu betul. ya? Betul. Oke. Kalau juga kalau memang ada yang belum, ya kita mohon untuk divaksin. Gitu. Kalau awal dulu nih banyak orang yang masih nolak vaksin. Betul. Kalau sekarang kayaknya berebutan nih Bang. Alhamdulillah, alhamdulillah, udah banyak sekarang. Udah banyak ya. Walaupun tempat-tempatnya nggak terlalu banyak waktu awal-awal kemarin ya. Betul. Tapi masyarakat antusias. Nah, sekarang kita buat gerai-gerai vaksin, ya mungkin karena sudah hampir seluruhnya vaksin, gitu. Sekarang ya kita yang turun ke bawah untuk melaksanakan vaksin. Ada door to door juga berarti. Door to door ada.
Nah, itu melibatkan unsur apa aja Bang? Unsur dari TNI Polri juga Mhm. dan teman-teman yang ada di kelurahan, pamor kelurahan Mhm. untuk turun ke RT RW, untuk masyarakat yang belum divaksin kita vaksin. Oke. Nah, untuk kesadaran masyarakat Bang di Bekasi Utara termasuk karakteristiknya seperti apa nih Bang? Bekasi Utara di masing-masing wilayah saya lihat juga ya udah antusias ya untuk vaksin ya. Banyak juga kemarin kita laksanakan di masing-masing kelurahan, puskesmas maupun RT RW, lumayan banyak. Tapi mungkin terbentur dengan kesibukan mereka. Mereka kan banyak juga di Bekasi Utara yang kerja di luar kota Bekasi. Betul, betul. Jadi kita harus pintar-pintar juga Jemput bola ya. menentukan tempat juga, menentukan waktu. Mhm. Jadi ketika mungkin mereka bisa libur di rumah, kita melaksanakan vaksin di wilayah gitu. Oke. Mm-mm. Kalau untuk sekolah Bang, ini kan ada juga sekolah yang tatap muka. Betul. Mereka juga udah wajib vaksin juga Wajib. Bang? SMP ya, Mhm. 12 tahun ke atas. Mhm. Mungkin kalau SD ada yang kelas 6 yang Mhm. sudah wajib vaksin, tapi Mhm. ada yang belum juga. Nah, ini sesuai dengan aturan dari Kementerian Pendidikan, Ya. mereka harus sudah divaksin baru Iya. boleh mengikuti Kegiatan tatap sekolah tatap muka, muka ya. termasuk guru-gurunya juga gitu. Gurunya harus wajib vaksin. Wajib. Kalau dia mau melakukan pembelajaran, mereka wajib vaksin. Oke. Kalau tidak, nggak boleh. Siap. Gitu. Tadi dari 70% Bang yang sudah divaksin di Bekasi Mm-mm. Utara. Target bisa nggak mencapai atau mungkin kalau sempurna 100% nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin. 90% kira-kira bisa nggak nih Bang Upayakan. 2021 ini? Ya kita upayakan. Yang pasti masyarakat juga harus peduli Nah, dengan itu. lingkungan dan keluarga. Ya, Betul. mudah-mudahan mereka sadar untuk divaksin juga gitu. Itu yang kita harapkan gitu. Oke. Mm-mm. Kalau usia-usia mungkin lanjut usia itu mereka juga sebenarnya perlu edukasi juga nggak sih Bang kayak gitu Bang? Karena mungkin mereka banyak juga mungkin khawatir dengan fisik mereka gitu. Betul. Bagi mereka yang punya Komorbid atau apa gitu. comorbid, ya, mereka harus ada izin juga ya. Kalau mereka mungkin maaf penyakitnya jantung, Jantung. mereka harus ada izin juga dari dokter Dari dokter rawatnya, spesialis ya gitu ya. spesialis rawatnya dia. Kalau memang boleh divaksin ya silakan divaksin. Gitu. Hmm. Tapi ada juga yang di Bekasi Utara kan kemarin tadi ditanyakan di bulan Juni, Juli itu banyak kasus. Nah ini kan belum waktunya mereka divaksin. Jadi sambil Oke. nunggu 3 bulan sesuai dengan aturan, 3 bulan setelah dia kasus COVID-nya sudah selesai, dia baru nanti 3 bulan Oke, karena divaksin. masih ada antibody ya? Masih ada 3 antibody. bulan itu ya. Betul. Oke. Bang, kalau tadi Bang, di Bekasi Utara ini mungkin selain vaksin, kan kita tahu nih Bekasi Utara kan 6 wilayah. Betul. Kalau dulu orang kenal Bekasi Utara ada ya sisi agamisnya, Betul. ada mohon maaf nih, ya karakter warganya yang keras gitu kan. Nah, Abang sebagai camat bagaimana mengimbangi karakter warga yang berbeda-beda ini begitu? Ya intinya di dalam bermasyarakat kan sama ya. Sama. Kita harus menghormati agama-agama yang ada di Indonesia. Betul. Saya lihat di utara ini alhamdulillah ya tidak terlalu banyak bermasalah dengan itu. Kehidupan toleransi saya ngeliat Bekasi Utara sekarang udah adem ya. Adem. Enggak, waktu Lumayan dulu lah. mohon maaf nih, saya waktu masih di lapangan sebagai wartawan, Iya. 2010 2012. Kalau nggak salah nih ya, Iya. seingat saya dulu dikit-dikit adalah sedikit Iya. polemik miskomunikasi begitu. Betul. Tapi sekarang ini saya lihat udah mulai ada terbangun sikap toleransi udah semakin matang nih di Bekasi Utara. Ya, mungkin kedewasaan yang dipegang sama mereka ya. Kedewasaan ini yang buat menjadi mereka paham dengan toleransi. Sementara kan memang Bekasi Utara ini banyakkan perumahan ya. Iya. Dengan perumahan-perumahan ini mungkin ya warga-warga sekitar juga udah paham dengan toleransi ini. Dengan perbedaan agama yang ada di Bekasi Utara, mereka lebih pintar mungkin ya. Betul. Untuk mengatur itu. Ada pendekatan khusus nggak Bang? Mungkin kepada mungkin tadi ustadz, kemudian pendeta atau siapa tokoh agama apapun gitu. Ya kita pendekatan dengan para kiai, para ustadz, dengan pendeta juga kita sampaikan bahwa perbedaan ini jangan menjadi permasalahan. Betul. Agama semua juga sama. Betul. Harus berbuat baik di situnya. Oke, kalau Rucuk kita memasuki sesi kedua, masih berbincang dengan Camat Bekasi Utara, Bang Jalaluddin.
Bang, tadi di sesi pertama sempat terputus nih Bang. Ya. Kita bahas tentang toleransi di Bekasi Utara. Mm-mm. Kota Bekasi ini kan kota yang mendapatkan penghargaan sebagai kota toleran Betul. oleh pemerintah pusat gitu Pusat. kan. Nah, di 12 kecamatan ini mungkin salah satunya Bekasi Utara udah menerapkan toleransi yang cukup tinggi saya lihat gitu. Ya. Oh iya, betul. Kita sudah ada bermacam agama ya di Bekasi Utara, Betul, betul. termasuk juga tempat-tempat ibadah. Mhm. Ya alhamdulillah dengan adanya ini mereka juga kita lihat tidak terlalu bermasalah dengan itu. Betul, betul. Nah, alhamdulillah sudah ada tempat apa namanya pembakaran mayat, bukan pembakaran, apa namanya krematoriumnya di Marga Mulia. Marga Mulia, betul. Terus juga ada ibadah umat Kristiani ya. Terus ada berbagai macam masjid. Jadi juga lengkap ada. semua ya. Sudah Semua ada. artinya miniatur Indonesia sebenarnya ada juga di Bekasi gitu ya. Iya. Ada ya. Oke. Artinya penerapan toleransi yang Pak Wali ajarkan atau Pak Wali yang contohkan ini Abang Camat lakukan juga di kecamatan. Kita sampaikan juga kepada masyarakat bahwa memang perbedaan agama tidak menjadi permasalahan dalam bermasyarakat. Betul. Agama itu adalah kepercayaan kita. Betul. Gitu. Contohnya dari hati ya. Dalam hati. Ya mudah-mudahan ya masyarakat lebih paham lah dengan bermasyarakat ya. Yang pasti bermasyarakat. Karena memang perbedaan agama di dalam satu wilayah juga ya satu RT mereka berbeda. Dalam satu RW juga berbeda. Nggak semuanya sama. Ini toleransinya sudah cukup tinggi menurut saya dan bisa masyarakat berbaur lah tanpa membedakan suku dan agama di situ. Betul. Itulah yang dibilang toleransi mungkin adalah di Bekasi Utara udah baik. Udah sangat baik sekali ya. Sangat baik. Bang, kalau tindak kriminalitas dulu kalau lewat itu Bang makam perwira kalau malam nih ya sempat dulu ada temen Bang itu hampir dibegal di situ Bang. Ya. Terus di Sumarekon tuh yang arah mau Universitas Bayangkara. Betul. Tengah malam juga teman saya motornya diambil orang gitu. Nah, sekarang bagaimana kondisi? Kalau menurut saya sudah berkurang ya. Karena sekarang jalan-jalan juga udah banyak ya. Dan sudah terang. Jadi penerangan, intinya penerangan sih emang ya. Penerangan. Betul. Karena memang yang tadi disampaikan di Perwira sendiri sudah ramai sekarang. Setiap malam nggak kosong. Pedagang juga situ. Pedagang banyak di situ. Termasuk juga yang di Jalan Baru Bayangkara. Bayangkara sekarang sudah terang. Jadi ya mudah-mudahan lah kejadian-kejadian begal segala macam ya sudah berkurang. Sudah sangat berkurang. Walaupun memang waktu tahun yang lalu ada kejadian yang di Teluk Pucung. Ada itu yang begal anak muda lah ya, itu meninggal di tempat. Gitu. Itu kebanyakan warga dari luar Bekasi Utara atau memang karena tempatnya aja ketempuhan di Bekasi Utara gitu? Ya macam-macam lah. Itu ada orang Bekasi Utara ada, yang dari luar Bekasi Utara juga ada. Banyak di situ. Kemarin kan lumayan ya, menurut kepolisian ada kurang lebih 8 atau 9 orang yang melakukan pembegalan. Jadi sinergi dengan pihak Polsek Bekasi Utara terus berjalan. Tiap malam Minggu pun gabungan dengan TNI Polri termasuk Satpol PP kecamatan untuk melakukan sweeping. Biasanya nemuin apa tuh Bang kalau kayak gitu Bang? Apakah tawuran warga atau mungkin balap liar juga gitu? Tawuran paling enggak. Kalau balap liar kita enggak ada ya di Bekasi Utara. Yang ada juga ya banyak miras ya. Banyak juga miras. Ada anak-anak muda yang pada nongkrong. Mereka ngobrol, termasuk juga minuman-minuman yang ada. Nah, ini banyak juga yang kena. Termasuk ya narkoba lah. Betul. Ya. Nah, bagaimana cara kecamatan mengedukasi bersama dengan kelurahan ya, mengurangi tadi tingkat kriminalitas yang dampaknya atau dipengaruhi oleh tadi minuman keras, narkoba begitu. Edukasi apa yang dilakukan gitu Bang? Kita sampaikan ke Pak RT, Pak RW atau tokoh-tokoh masyarakat untuk melakukan ya kegiatan-kegiatan yang positif ya di masyarakat. Supaya jangan sampai nanti
teman-teman atau anak-anak yang suka nongkrong Iya, iya, melakukan iya. kejahatan. Betul. Kalau ada kegiatan mungkin bisa mengurangi kejahatan yang ada di wilayah itu. Oke. Kalau Danau Duta, Bang. Dulu kan Hmm. tempat orang panah. Nah, sekarang wajahnya seperti apa nih di bawah Bang Camat? Duta ini ya mungkin kalau dilihat sekarang lebih baik ya, lebih Oke. Tadi baik, penerangannya juga udah lebih bagus lebih lagi bener ya? bagus. Oke. Kita meminimalis tempatnya, walaupun memang masih ada lah yang namanya orang yang bandel lah, Iya, mojok masih dia mojok gitu. Iya, iya. Tapi secara umum sudah berkurang lah di situ. Ya kita batasi juga bersama warga Duta sendiri ya. Di sana ada perkumpulan namanya Ada Duma forumnya ya, situ ya? forumnya Duma ya. Duma, ada mereka juga berjaga di sana. Nah, termasuk kita Satpol PP kalau malam juga sering kita lakukan Mantau terus ya. pemantauan di wilayah situ. Gitu. Jadi banyak perubahan ya, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah, Bang Camat nih ya. Ya. Oke. Kalau bicara ini Bang, ini kan walaupun sekarang musimnya kayak panas nih. Padahal kalau bicara berber nih harusnya udah musim Udah hujan. Oke, 2020 kemarin kan dampak banjir luar biasa. Ya. Sebelumnya 2019 juga banjir Betul. juga. Nah, di Bekasi Utara Bang, Ya. mana aja yang potensi masih berdampak untuk terdampak banjir? Terus upaya apa yang dilakukan dari pihak kecamatan mungkin bersinergi dengan DBMSDA seperti itu? Kalau kita juga bingung banjir ini apa sih sebenarnya Iya, yang berdampak kepada wilayah. betul. Apakah kiriman atau mungkin apa gimana? Jadi di utara ini yang dibilang banjir itu ketika kiriman. Ada 2 wilayah di Bekasi Utara, ada di Teluk Pucung ya? Teluk Pucung di RW 2 Betul. dan di Marga Mulia di pinggir kali persis ya. Itu artinya yang dilewati Kali Bekasi ya? Kali Bekasi. Nah, jadi kalau di Teluk Pucung ini memang langganan ya kalau Iya. kalau kiriman kali air dari Bogor atau dari Cikeas. Iya. Ya ini dampaknya udah pasti. Betul. Ada 2 RT, 3 RT lah. 3 RT yang berdampak banjir di wilayah pesisir pinggir kali Bekasi. Oke. Dulu kan kalau nggak salah saya ingat Bang, upaya mungkin mau dibangun turap. Ya. Katanya dari pemerintah pusat atau provinsi gitu kan. Tapi mungkin ada solusi lain nggak Bang? Mungkin ada relokasi, mungkin di situ emang karena rendah sekali, mungkin warga mungkin dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi begitu Bang. Kita pernah sampaikan kepada warga yang terdampak banjir, Betul. tapi kebanyakan juga nggak mau. Nolak ya? Karena udah nyaman di situ. Nyaman mereka di situ. Iya. Mungkin berpikirnya, ya saya juga dulu pernah di Jakarta juga begitu kan. Banjir ini kan nggak setiap hari. Iya. Ya mungkin berpikirnya seperti itu. Oke. Sebulan juga belum tentu banjir gitu. Iya. Mungkin dulu kan dibilang banjir ini 5 tahunan ya. 5 tahunan, ada siklusnya. Siklus. 2002, 2007, 2012 ya. Betul. Kalau kemarin kayak 2019, 2020 banjir lagi. 2020 yang kita nggak sangka ya. Kita nggak betul. sangka 2020 ini kok banjirnya merata. Ya termasuk di perumahan-perumahan karena memang kantong-kantong airnya sebenarnya di embung-embung di Bekasi Utara udah ada berapa titik, Pak? Di Bekasi Utara ada 1 ya. Masih kurang nggak ya. artinya ya? Pasti kurang. Folder kita cuma ada 1 di RW 35 Villa Indah Permai ya di TIP ya. Ada. Emang kita sudah menyampaikan juga ke dinas terkait ya BMSDA untuk menambah. Rencana. Baik, Kang Rujuk, tidak terasa kita memasuki sesi terakhir dan masih berbincang dengan Camat Bekasi Utara yang paling ganteng nih, Bang Jalaluddin. Bang, sesi 2 tadi terputus dan masih kita bahas terkait masalah banjir, Bang. Ya. Tadi embung di Bekasi Utara masih cuma 1 ya? Cuma 1. Masih kurang dari 6 kelurahan yang ada nih. Iya. Karena memang muaranya air adanya di hilir ya. Nah, hilirnya ini emang agak kurang bagus gitu. Karena memang dulu tempatnya air ya. Mungkin di sawah Raja Cekung ya. gitu ya. Iya. Nah, ini jatuhnya air ini agak kurang bagus kalau menurut saya. Oke. Nah, jadi saluran Bekasi, Kali Bekasi ini agak
belum nggak nampung nggak kayak nampung dan ya. jauh Oke. menurut saya. Jadi saluran-saluran ini perlu juga ada perbaikan, Betul betul. termasuk juga di perbatasan dengan tetangga. Jadi harus kabupaten. ada ini juga bersama dengan tadi Kabupaten Betul, Bekasi ya. betul. Jadi hanya misal bicara Kota Bekasi perbaikan Ya, tadi drainase, betul. kemudian embung-embung, tapi di perbatasan Perbatasan. masih belum ada perbaikan tetap aja ya. Tetap aja air kita ketahan di sana. Ketahan ya. Ketahan. Iya iya. Nah, betul. sempat ada pembicaraan mungkin antara camat Bekasi Utara. Itu ke perbatasan dengan Tambun Utara ya? Dengan Babelan. Dengan Babelan juga ya, Babelan. Ya. Betul. Dengan Setiasih ya. Setiasih waktu itu Bu Lurah zamannya Bu Nuning pernah komunikasi dengan lurah atau kepala desa ya. Kaliabang ya, Setiasih. Kaliabang, tapi sudah itu termasuk saluran-saluran yang ada sudah kita upayakan untuk dibersihkan. Ya alhamdulillah sudah lebih baik lah di sana, lebih baik. Sudah lebih baik ya? Sudah lebih baik. Oke. Dari 6 kelurahan Bang yang masih berpotensi untuk terdampak banjir lebih besar nih Bang. Itu wilayah mana aja? Masih di Pucung ya. Masih Teluk Pucung aja ya? Karena Teluk Pucung ini ya tempat ya di pinggir kali ya, di pinggir kali ketika air naik. Iya. Nah itulah udah masuk pasti ke ya. dalam. Artinya nggak hujan besar aja, yang penting kiriman dari Bogor banjir. Betul. Oke. Betul. Tapi alhamdulillah 5 kelurahan lain nggak terlalu potensi banjir. Ada di Kali Abang mungkin ya, di wilayah perumahan-perumahan, ada juga di perbatasan juga yang masih terdampak ketika hujan, tapi nggak terlalu lama. Nggak terlalu lama, cepat surut. Dia cepat surut. Nah, Kota Bekasi kan sekarang lagi ini juga nih untuk drainase kan, Ya, beberapa titik nih pengembangan infrastruktur di situ. Betul. Gitu. Ada juga dilakukan di sini Bang. Perbaikan saluran ada dan jalan ya kebanyakan juga. Jalan saluran juga ya? Dan jalan. Oke. Kalau bicara banjir Bang, itu nggak lepas dari sampah nih. Ya kan? Udah pasti. Karakter. Ya. Kita bicara karakteristik warga Bang. Masih banyak nggak sih yang buang sampah sembarang? Ada ya? Ada. Tapi ya kalau dibilang banyak, ngitungnya bingung kita ya. Ngitungnya bingung. Iya. Tapi ada yang masih buang sembarangan lah di titik-titik yang memang dianggap sampah liar. Nah ini kita pernah upaya untuk menghindari dengan pembuangan sampah liar itu. Betul. Dan pernah kita menangkap juga yang buang. Sempat ada ya? Pernah. Tangkap misalnya dia buang langsung tangkap itu. Tangkap. Sanksinya apa tuh Bang? Nah itu kita yang bingung. Kalau bicara Perda, ada Perda 15. Betul. Untuk membuang sampah sembarangan. Denda atau kurungan? Denda, ada kurungan, ada denda. Tapi kan bicara kurungan nggak tega juga pasti kan para warga. Buang sampah doang. Iya. Tapi ya itu kita coba mediasi. Jangan sampai dia buang lagi di situ. Nah, tapi ini yang jadi masalah bukan warga Kota Bekasi. Ini warga yang lewat. Kebanyakan begitu, Bang. Kebanyakan begitu. Jadi mereka lewat, buang, mereka yang buang. Oke. Kita upaya untuk menjaga itu juga bingung kita. Mereka buang bukannya siang, malam, subuh ya. Jadi orang lagi masih istirahat, dia yang bangun mungkin dia buang. Dia udah buang. Ini yang banyak terjadi di Bekasi Utara. Oke. Jadi teman-teman dari UPTD kebersihan LH ya sekarang ya, kebersihannya juga setiap hari nyisir. Jadi armada untuk angkutan tuh nggak berkurang Bang. Artinya tetap ibaratnya melaksanakan mereka setiap hari tuh ngangkut terus tuh. Kan masing-masing punya job ya. UPTD ya. UPTD ini ada truk untuk di warga, ada alat kontainer sampah yang pasar gitu ya. Ya yang ke pasar atau yang di sampah-sampah liar. Jadi masing-masing punya jobnya sendiri gitu. Oke. Tapi kalau dilihat dari perkembangan nih 2010 ke atas sampai sekarang nih, kayak berkurang titik sampah untuk tadi sampah liar ini, Bang. Ya, banyak berkurang ya. Ya, karena udah ditempatin. Udah jadi rumah warga. Iya, daripada buat tempat sampah mendingan tempat tinggal ya. Iya. Oke nih Bang, kita kalau bicara ngobrol kayaknya nggak habis ya. Cuman kita dibatasin waktu, ya kan. Cuma rujuk terima kasih Bang Ja sudah sempat hadir studio. Sehat selalu ya Bang ya. Amin. Oke. Mungkin sebelum ditutup ada pesan buat warga Bekasi Utara yang belum vaksin, mungkin ayo ajakan buat vaksin. Terus mungkin tadi kesadaran warga agar tidak buang sampah sembarangan. Silakan Bang Camat. Terima kasih bagi warga Bekasi Utara. Karena memang kondisi pandemi ini masih berlangsung, ya semoga
kita sehat selalu. Nah, saya harapkan pada warga yang memang belum vaksin agar hadir di gerai-gerai kita, di puskesmas atau di kantor RW atau di kelurahan untuk segera melakukan vaksin, karena memang vaksin ini untuk kekebalan tubuh kita dan menjaga tubuh kita lebih sehat lagi. Itu terkait dengan vaksin. Yang kedua terkait dengan warga yang memang belum patuh terhadap sampah liar. Semoga Pak RW, Pak RT atau warga yang memang belum bisa membuang sampah lebih baik agar menyampaikan ke kami atau ke UPTD LH dengan kebersihannya untuk bisa diangkat sampahnya di masing-masing RW. Nah, ini penegasan ini karena memang Bekasi Utara ini setiap hari sampah liar ini ya lumayan banyak, kalau dihitung dengan jumlah mungkin nggak bisa ngitungnya bagaimana jumlahin sampah. Ya mudah-mudahan teman-teman atau warga Bekasi Utara bisa patuh dengan adanya vaksin dan pembuangan sampah yang ada di Bekasi Utara. Mungkin itu, terima kasih. Oh, luar biasa nih kalau bicara Bang Camat. Baik, terima kasih sekali lagi Bang Jalal. Siap. Jangan lupa kalau rujuk dukung terus channel Rukun Jurnalis Bekasi dengan cara like, komen, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Gue Muhammad Lukman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.